Kalau sahabat alam memiliki pasangan yang tidak menyukai kegiatan di alam bebas, camping misalnya, tapi sahabat alam sendiri ingin mengajak dia berkegiatan di alam bebas, 5 tip berikut akan jadi cara sahabat alam mengajak dia menikmati camping meskipun dia bukan tipe yang suka berkegiatan di alam bebas. Sobat alam, kembali lagi bersama saya Rudi Agusman di Gap Channel. Sobat alam, tidak perlu menjadi dilema atau masalah bila sahabat alam suka berkegiatan di alam bebas, mendaki gunung, camping, hiking, dan sebagainya. Sementara sahabat alam punya pasangan yang tidak menyukai kegiatan di alam bebas. Dan seketika sahabat alam ingin mengajak dia untuk berkegiatan di alam bebas, katakanlah kegiatan alam bebas itu misalnya camping. Tentu bagaimanapun juga sahabat alam tahu bahwa berkegiatan di alam bebas itu sangat menyenangkan. Tetapi sahabat alam juga harus tahu bagaimana mengajak dia, pacar sahabat alam sendiri, yang tidak suka berkegiatan di alam bebas. Ingat bahwa sahabat alam punya pasangan yang tidak suka sama sekali dengan kegiatan di alam bebas, apalagi mendaki gunung yang membutuhkan fisik. Cobalah ajak si dia atau pacar sahabat alam melakukan kegiatan alam bebas yang ringan-ringan saja, misalnya hiking atau camping di camping ground. Nah, sekarang sahabat alam tepat sekali nonton di video materi ini 5 tip cara sahabat alam mengajak si dia untuk camping di alam bebas. Dari tip ini, saya harapkan sahabat alam mampu membuat si dia atau pasangan sahabat alam atau pacar sahabat alam menikmati kegiatan camping meskipun dia tidak suka berkegiatan di alam bebas. Tip pertama dari 5 tip cara sahabat alam bisa mengajak si dia atau pacar sahabat alam menikmati camping adalah pilih lokasi. Pilih lokasi yang mudah dicapai dengan kendaraan. Di tip pertama ini jangan sampai sahabat alam, baik itu kendaraan roda 4 atau kendaraan roda 2, memilih lokasi camping yang mengharuskan sahabat alam bersama si dia untuk jalan kaki atau trekking yang terlalu jauh, apalagi harus dengan durasi yang lama. Kasihan dia, apalagi sahabat alam sebagai pria sementara si dia adalah wanita, atau sebaliknya sahabat alam sebagai wanita petualang sementara si dia seorang pria yang tidak suka berkegiatan di alam bebas. Video materi ini berlaku untuk pria atau laki yang suka berpetualang di alam bebas atau wanita petualang. Ingat tip yang pertama ini. Kenapa sahabat alam harus mencari lokasi camping yang mudah diakses dengan kendaraan, baik itu roda 4 atau roda 2? Yang pertama pastinya karena si dia tidak terbiasa dengan trekking atau jalan kaki yang jauh di alam bebas. Sahabat alam harus mesti ingat, karena di kegiatan ini sahabat alam bakal membawa peralatan yang tentunya di packing di dalam carrier yang harus sahabat alam gendong. Di dalam carrier itu tentunya adalah perlengkapan camping, tenda, kompor, bahkan bahan-bahan logistik, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi di tip pertama ini, pilih lokasi yang mudah diakses dengan kendaraan. Di Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sudah menjamur destinasi wisata alam camping ground. Ajaklah dia ke lokasi wisata alam camping ground.
Di lokasi camping ground ini banyak menyuguhkan lokasi-lokasi yang lebih natural, seperti di hutan pinus yang berada di pengelolaan destinasi wisata camping ground, atau seperti di Jogja, di pantai-pantai di lokasi Gunung Kidul misalnya. Kalau sekiranya si dia atau pacar sahabat alam lebih suka camping di pantai, tip yang kedua, ada sarana toilet. Carilah lokasi atau camping ground yang ada kamar mandi beserta toiletnya. Saya yakin hampir semua lokasi destinasi wisata camping ground sudah menyediakan fasilitas kamar mandi dan toiletnya. Tinggal bagaimana kebersihannya dan kualitas sarananya. Tentunya sahabat alam bisa menonton di para youtuber family camp, tahu lokasi camping ground destinasi wisata alam camping ground mana yang punya fasilitas yang sesuai atau cocok dengan rencana sahabat alam. Kenapa ini perlu dilakukan dan diperhitungkan? Karena perlu jam terbang supaya seseorang bisa nyaman buang hajatnya atau BAB atau buang air besar di alam bebas. Si dia, pacar sahabat alam yang terbiasa anak rumahan, bahkan biasa di toilet duduk, ini akan sangat tidak mudah terbiasa melakukan buang air besar di alam bebas, bahkan sekedar buang air kecil mungkin. Dan kenapa ini bisa jadi masalah? Soalnya tekniknya pasti berbeda. Yang terbiasa di toilet rumahan, apalagi toilet duduk, maka harus melakukannya di alam bebas. Alih-alih memakai air saat buang hajat di alam bebas, sahabat alam akan lebih sering membersihkan diri dengan tisu basah. Sahabat alam mungkin sudah bisa, tapi pasangan sahabat alam, si dia atau pacar, tentu belum. Makanya di tip kedua ini, pilih lokasi camping yang ada sarana kamar mandi beserta toiletnya, supaya dia tidak harus menderita menahan semua itu sampai kembali ke kota. Tip yang ketiga, prepare dengan baik. Persiapkan semuanya dengan sebaik-baiknya supaya sahabat alam beserta dia bisa camping dengan nyaman. Bayangkan, persiapkan semuanya dengan baik-baik pada saat prepare persiapan di rumah. Susunlah itinerary, hitung budget, dan lakukan persiapan-persiapan lain yang diperlukan buat kegiatan camping. Semakin detail persiapan, itu akan semakin baik. Karena jika ini dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka akan mengurangi unsur ketidakpastian dalam perjalanan atau kegiatan camping sahabat alam dengan si dia. Persiapan yang detail bakal mengurangi potensi timbulnya konflik-konflik yang tidak penting, bahkan akan merusak acara atau suasana camping sahabat alam. Maka dari itu kita ulas untuk tip yang ketiga ini, prepare dengan baik. Persiapkan dari rumah, itinerary, budget, perlengkapan dan sebagainya sebaik-baiknya. Tip yang keempat, kerjasama prepare. Maksudnya adalah libatkan dia saat melakukan persiapan. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah persiapan-persiapan yang dilakukan di rumah, dari mulai menentukan destinasi, lokasi camping ground, menentukan peralatan yang akan dibawa, logistik, bahkan menentukan menu yang akan dibuat atau dimasak di lokasi camping ground. Di tip keempat ini, libatkan dia pada saat melakukan persiapan-persiapan atau prepare di rumah. Saya yakin dia bakalan senang kalau sahabat alam melibatkannya dalam melakukan persiapan,
Karena ini juga akan menjadi tandanya sahabat alam mempercayai atau memberikan kepercayaan kepada dia atau pacar sahabat alam. Dan sahabat alam juga harus menganggap dia sebagai partner yang bisa diandalkan. Berikan dia kepercayaan pada saat melakukan prepare. Caranya macam-macam, misalnya mengajaknya diskusi tentang lokasi camping, tentang lokasi destinasi wisata yang akan dituju yang pas buat sahabat alam berdua. Minta tolong dia untuk menyusun daftar bahan makanan, misalnya membuat daftar menu yang akan dibawa. Bila perlu, ajak dia ke pasar, ke minimarket atau supermarket, item-item belanja logistik apa saja yang akan dibeli. Berikan kepercayaan dia untuk menentukan item barang mana yang terbaik untuk sahabat alam berdua dikonsumsi nanti di lokasi camping ground dan lain-lain sebagainya. Intinya adalah tip yang keempat ini, kerja sama prepare. Berikan sahabat alam yang sudah berpengalaman, coba berikan kepercayaan kepada dia. Jangan terlalu ego, mentang-mentang sahabat alam lebih berpengalaman. Cobalah agar dia nyaman dari mulai persiapan. Berikan dia kepercayaan. Tip yang kelima ini adalah kerja sama saat di lokasi camping atau kerjasama saat sedang berkegiatan di lokasi camping. Kalau di tip keempat tadi, ajak dia kerjasama, libatkan dia pada saat prepare, pada saat persiapan di rumah, pada saat memunculkan ide-ide, daftar menu, jumlah budget yang diperlukan, barang-barang apa saja yang harus dibawa. Yang kelima ini justru libatkan dia saat di lokasi camping atau berkegiatan. Pengalaman barangkali membuat sahabat alam bisa melakukannya. Semuanya dilakukan sendiri oleh sahabat alam, dari mulai membawa ransel besar, mendirikan tenda, bahkan sampai memasak. Tapi sahabat alam kan jalan berdua dengan pacar, dengan si dia. Bahkan lebih seru kalau sahabat alam melibatkan dia. Ingat, jangan ego pada saat di lokasi kegiatan atau saat camping. Libatkan juga dia supaya dia juga merasa diberi kepercayaan. Siapa tahu walaupun dia tidak suka berkegiatan di alam bebas, tapi dia mahir memasak misalnya. Dan jangan lupa pada saat mendirikan tenda, bahkan mengeluarkan barang-barang dari carrier atau kendaraan, libatkan dia supaya dia tahu dan belajar. Bahkan yang paling penting adalah dia merasa mendapat kepercayaan. Dari mulai sahabat alam mengajak dia mendirikan tenda, berikan dia juga untuk memasak, ajarkan juga dia cara membuat api unggun yang tentunya yang memang di lokasi kegiatan campingnya diizinkan untuk membuat api unggun. Sekali lagi, dia bakalan senang kalau sahabat alam melibatkan dia dalam berkegiatan. Artinya, tip yang kelima ini juga sahabat alam memberikan kepercayaan. Sahabat alam, sekalipun sahabat alam sudah senior, paham betul berkegiatan di alam bebas, apalagi sekedar camping di lokasi camping ground, atau tidak melakukan pendakian gunung sama sekali. Tetapi ingat, saat sahabat alam mencoba untuk mengajak dia berkegiatan di alam bebas, sementara sahabat alam sendiri tahu kalau dia tidak suka berkegiatan di alam bebas, dari niat sahabat alam untuk sesekali atau sebagai awal untuk mengajak dia berkegiatan di alam bebas,
menerapkan 5 tips yang barusan saya uraikan. Saya yakin niat sahabat alam untuk mengajak dia berkegiatan di alam bebas, tentunya sahabat alam juga ingin punya pasangan yang bisa menyeimbangkan hobi sahabat alam berkegiatan di alam bebas. Maka dari itu, bila sahabat alam tahu dari segi fisik, skill dan sebagainya, ajaklah berkegiatan di alam bebas yang ringan, yang bersahabat dengan dia. Contohnya seperti di materi ini adalah ajak dia berkegiatan di alam bebas dengan cara camping atau hiking. Tapi di materi ini lebih dijelaskan untuk kegiatan camping, tetapi sebenarnya bisa diterapkan di kegiatan-kegiatan alam bebas lainnya. Sangat penting sahabat alam menjaga ego, sekalipun sahabat alam merasa lebih berpengalaman, dari mulai membawa keril, dari mulai packing, dari mulai membuat perencanaan di rumah, packing barang di keril, membuat menu untuk di lokasi camping, bahkan memasak. Semua itu dari kelima tips ini, cobalah sahabat alam untuk menjaga ego dan lebih banyak untuk kerjasama atau libatkan dia dari segala tahapan-tahapan di kegiatan di alam bebas atau camping. Ajak dia diskusi, berikan penjelasan-penjelasan dari apa yang sahabat alam terbiasa lakukan saat berkegiatan di alam bebas. Mendirikan tenda, cara pasang tenda, jelaskan kenapa harus seperti itu, kenapa jangan seperti itu. Jelaskan supaya dia juga merasa nyaman. Di hal-hal kecil seperti ini, berikan dia kepercayaan untuk memasang pasak atau menarik tali tenda. Ciptakan chemistry sahabat alam dengan si dia sebaik mungkin. Jika di lokasi di alam bebas, di lokasi camping, sangat indah, sangat nyaman suasananya. Kenapa sahabat alam yang lebih berpengalaman berkegiatan di alam bebas tidak mampu menciptakan suasana yang lebih nyaman, bahkan membuat dia juga merasa nyaman bersama sahabat alam saat berkegiatan di alam bebas. Dan sahabat alam juga harus punya jangka panjang. Bagaimana caranya dia menjadi ketagihan berkegiatan di alam bebas seperti camping? Suatu saat nanti dia akan bertanya, bahkan mungkin punya niat ikut sahabat alam mendaki gunung atau berkegiatan di alam bebas lainnya yang lebih menantang. Oke sahabat alam, buat sahabat alam yang baru bergabung di Gabe Channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sahabat alam lainnya agar bermanfaat. Dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di Gabe Channel. Saya Rudi Agusman bersama Gabe Channel. Salam kali.